Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Teman-temanku, para anggota Ikadalido Mesir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siraman kolbu di malam hari ini, tema yang akan saya bawakan adalah tema yang sangat dekat dengan kita, tema yang sangat relate dengan kita, yaitu dengan bertemakan mahasiswa dan tanggung jawab moral di era digital. Sebagai Azhari, kecuali Mukodas, kita seyogianya mengartikan sebuah pembahasan terlebih dahulu dengan judul. Kita mengartikan judulnya terlebih dahulu sesuai dengan apa yang saya dapatkan di kuliah. Apa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah seorang pelajar yang duduk di bangku strata universitas, institusi perguruan tinggi, dan lain-lain. Maka ditambahkan dengan kata maha dan juga belakangnya siswa. Karena pada sampai kapanpun, bahkan sampai doktor pun, kita masih tetap disebut dengan siswa, begitu. Jadi yaitu mahasiswa. Orang yang duduk di strata universitas itu udah mahasiswa tuh. Begitu Mukodas. Dia berisik nih, kayak ibaratkan kalau zaman Nabi kayak ngeresek. Terus kata setelahnya yaitu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu perkara yang mana ditimpakan kepada seseorang yang diberikan tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Sedangkan era digital adalah di mana zaman segala sesuatunya berkembang dengan pesat. Perihal berita-berita, perihal apapun itu, berita dari Amerika nyampe ke Indonesia itu nyampainya cepat sekali, itu namanya era digital. Beda lagi dengan sebelum era digital, ada namanya era analog. Era analog. Ini HP digital. Dulu ada foto itu, ada foto digital, ada foto analog. Kamera yang di HP ini kamera digital. Kalau kamera analog itu yang Kodak tuh, yang dicekrek terus langsung keluar, itu namanya analog tuh. Terus atau kalau misalkan kaset, itu yang kaset zaman dulu di radio dimasukin tuh ada pita-pitanya. Nah itu namanya analog tuh, bukan digital. Kalau digital itu udah masuk ke ranah-ranah seperti smartphone, itu namanya digital. Kita masuk pembahasan inti. Saya akan menyampaikan sebuah ayat dan hadis, yaitu ayat Al-Hujurat ayat 6. Silahkan yang tahfiz. Yang pada intinya artinya begini.
Di era digital ini karena banyak sekali gitu, kabar-kabar berita hoax, makanya disampaikanlah di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu kurang lebih bunyinya begini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Begitu kira-kira. Benar gak? Nah, jadi apapun, berita apapun yang datang kepada kita, seyogianya kita bertabayun terlebih dahulu apakah kabar itu baik atau buruk, benar atau salah. Itu namanya digital tuh, kabar yang sangat sampai dengan cepat. Biasanya sarang-sarang hoax tuh terjadi di grup-grup keluarga. Grup Ikada Bujang juga banyak hoaxnya tuh. Begitu. Ada juga suatu hadis yang seharusnya menjadi pedoman. Ini tentunya ayat Quran dan hadis yang bentuknya umum, bukan hanya tertuju kepada mahasiswa dan pemuda, yaitu hadis tentang bagaimana kita berpedoman atau kita bersosial media dengan bijak. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu yang berbunyi artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka hendaklah ia berkata baik atau liasmut. Begitu kurang lebih artinya. Kurang lebih begitu. Jadi itu menjadi hadis yang dan ayat Quran yang kita jadikan pedoman sebagai bagaimana cara kita bersosial media di era digital ini. Nah, sekarang kita kaitkan apa itu mahasiswa, tanggung jawabnya sebagai tanggung jawab moral gitu. Karena ada riset kurang lebih 60-70% sosial media itu isinya diisi oleh anak-anak muda gitu. Makanya anak-anak muda itu kalau dibilang umurnya mahasiswa tuh ya umur segitu, umur muda, umur anak SMA, umur anak mahasiswa. Makanya saya ambil tema mahasiswa dan tanggung jawab moral di era digital. Jadi kaitannya dengan mahasiswa ini adalah karena mahasiswa itu adalah salah satu penduduk paling banyak di sosial media. Makanya kita sebagai mahasiswa, sebagai manusia yang terdidik, seyogianya memiliki pedoman dalam bersosial media. Kalau nggak menyampaikan suatu hal yang benar, ya diam. Kalau menemukan suatu berita yang itu baik atau benar, cross check dengan bijak. Cari tahu apakah ini berita benar, apakah ini berita bohong. Gitu. Berbicara tentang moral di era digital, gitu. Tentu masing-masing pribadi kita mempunyai interpretasi atau batasan-batasan tersendiri apa itu moral. Kita mempunyai batas-batas sendiri bagaimana itu moral. Tentunya pribadi masing-masing mempunyai batasan tersendiri. Contoh, moral menurut Muqaddas segini, sedangkan moral menurut Ucup itu masih bermoral gitu. Jadi lagi-lagi sebagai mahasiswa, lagi-lagi aja ini mah, kita harus memiliki interpretasi yang bijak terhadap apa itu moral. Begitu. Terus juga ada usikum wa ya nafsi, sekali lagi ini saya juga sedang menasehati diri saya gitu. Ada beberapa pedoman atau pertanyaan sebagai mahasiswa lagi-lagi aja ini ya. Kita seharusnya memiliki manfaat untuk sekitar, sedang di Ikada gitu,
apapun yang kita duduki atau jabatan apapun yang kita duduki, seharusnya kita memiliki manfaat atau setidaknya bertanggung jawab atas apa yang kita duduki sekarang. Ketika kita lagi ada di IKADA, ya sudah, kita berikan manfaat atau fungsi kita untuk IKADA. Ketika nanti kita udah pulang ke Indonesia, maka kita berikan juga manfaat untuk orang-orang sekitar, begitu. Kurang lebihnya itu aja yang dapat saya sampaikan, tidak banyak, dan semoga dapat berbekas di hati para pendengar dan teman-temanku sekalian semua, berasar. Gitu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga kita dijadikan mahasiswa-mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap apa yang seharusnya kita lakukan di sini, yaitu belajar. Terima kasih. Kalau misalkan ada kesalahan saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.